Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berjumpa kembali. Maka dari itu marilah kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Ha'iyah Ibni Abi Dawud, dan insyaallah biidznallahi ta'ala ini adalah pertemuan sebelum terakhir ya, sehingga mudah-mudahan besok yang dari Lampung sudah siap pulang ya, hari Rabu pulang dalam keadaan sudah menyelesaikan kitab ini ya. Taib, Iqra ya man al-an. Mansur. Iqra ya Mansur. Amin. Kullihim wala taku Hmm. Aqdiddini afyahu, terus wala tungkiron wa mungkaron. Ajas yakfi. Taib, qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa lam yasihna fid dharain, amin. Wa qul khayra qawlin fis sahabati kullihim wa la taqta'anan ta'ibu wa tajrahu faqad nataqal wahyul mubinu bi fadlihim wa fil fathi ayun fis sahabati tamdahu wa bil qadaril maqduri aikin fa innahu di'amatu 'aqdid dini wad dinu afyahu ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصه وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفه. طيب. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa qul khaira qawlin fis sahabati kullihim wa la taqta'anan ta'ibu wa tajrahu. Bait ini ikhwah sekalian melanjutkan pemahaman ya atau akidah yang sudah kita awali kemarin, yang apa? Berkaitan dengan para sahabat Rasulullah radhiyallahu ta'ala
hum ajmain. Ya. Bagaimana adab kita atau bagaimana akidah kita terhadap para sahabat Rasulullah? Maka di sini Ibnu Abi Daud mengatakan wa qul khaira qaulin, maka katakanlah ya atau yakinilah, jadilah akidah dalam hatimu khaira qaulin fis sahabah, sebaik-baik perkataan ya tentang sahabat-sahabat Rasulullah kullihim, secara keseluruhan ya, tidak boleh kita membeda-bedakan ya, karena yang sudah kita kabarkan kemarin ya, terkadang ada sahabat atau terkadang ada orang-orang itu yang memihak ya, karena sahabat dulu pernah berselisih ya di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib ya dengan Muawiyah ibni Abi Sufyan. Bahkan juga ada namanya perang Jamal ya antara ibunda Aisyah dengan sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka seluruh perpecahan itu, seluruh perselisihan tadi itu tidak boleh membuat kita mencela satupun dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala taqut ta'anan, dan janganlah kalian ta'anan. Ta'anan itu melukai, ta'ibu ya, merendahkan, wa tajrahu ya. Ini maknanya hampir sama. Intinya kita tidak boleh merendahkan, melukai, meremehkan para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan apa? Dengan menghina mereka, dengan mencela mereka ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syiah ya, Rafidhah ya, ini tidak diperbolehkan ya. Maka ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Suatu ketika ya Abdul Aziz bin Ja'far ya bertanya kepada seorang tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullah ya, ditanya oleh Ja'far tadi, oleh Abdul Aziz tadi, hubbu Abi Bakrin wa Umar sunnah ya, wahai Hasan Al-Basri, apakah mencintai siapa tadi? Abu Bakar dan Umar itu hukumnya sunnah? Maka apa jawabannya kira-kira? Qala la bal faridah, tidak, tetapi mencintai mereka berdua hukumnya adalah wajib ya. Jadi hukum mencintai sahabat itu apa? Wajib. Tidak boleh apa Hanafi memilah-milih semua sahabat yang kita kenal maupun tidak kita kenal harus kita cintai dengan sebagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Malik rahimahullah juga mengatakan kana salaf ya, jadi dahulu orang-orang salaf itu apa? Yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Mereka mengajari anak-anak mereka untuk mencintai para sahabat, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka untuk menghafalkan Al-Qur'an. Paham ya? Ya, antum kalau menghafal Al-Qur'an pasti yang diinginkan oleh guru-guru antum, oleh orang tua antum, gimana hafalannya Dafa? Hafalan yang mutkin ya, meskipun kadang tidak sesuai ekspektasi, tidak apa, yang penting berusaha. Nah, maka demikian pula ya, para salaf ini ingin anak-anak mereka sebagaimana mutkinnya mereka dalam menghafal Al-Quran, mereka juga mutkin, kuat dalam mencintai para sahabat ya. Kemudian ya, mu'alif mengatakan faqad nataqal wahyul mubinu bifadlihim wa fil fathi ayyun fis sahabati tamdahu. Faqad nataqal wahyul mubin. Apa artinya ini? Qad ya, qad ini litahqiq. Maka nataqa itu berbicara ya. Intinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya di dalam al-wahyu al-mubin. Al-wahyu itu Al-Qur'an, sedangkan al-mubin ini adalah apa? Sifat bagi Al-Qur'an ya. Jadi di antara sifat Al-Qur'an adalah al-mubin ya. Di antaranya lagi apa? La raiba fih ya, dzalikal kitabu la raiba fih, Al-Furqan dan seterusnya ya. Ya, di dalam surat ada apa disebutkan?
Al-kitabu al-mubin bifadlihim, tentang keutamaan mereka. Ya, jadi Al-Qur'an itu sudah mengabarkan ya, kepada kita tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ya. Wa fil fathi ayun ya, fil fathi. Nah, ini secara spesifik disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud di mana? Di dalam surat Al-Fatah ya, Al-Fath. Al-Fatah itu juz berapa, Faiz? 26 apa 27? 26 ya, sebelum surat, habis surat Muhammad atau sebelum Muhammad? Habis ya. Di dalam surat Al-Fatah ayun. Ayun di sini maksudnya adalah ayatun ya, ada ayat-ayat fis sahabati yang berkaitan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum tamdahu, yang isinya adalah memuji mereka. Bagaimana ayatnya? Di antara adalah ayat ke-10 ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Kemudian di ayat lainnya ya, masih di surat yang sama yaitu Al-Fatah, Allah berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang yang beriman, idh yubayyi'unaka tahta syajarah, yang berjanji setia berbaiat kepadamu wahai Muhammad tahta syajarah, di bawah pohon ya. Ini dikenal dengan peristiwa baiatu ridwan ya. Itu ridwan. Nah, para sahabat-sahabat di sana itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bahwasanya Allah meridhoi mereka ya. Kemudian yang lebih umum lagi ya, di surat Al-Fatah juga Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu ya, dan orang-orang yang bersama dengannya. Berarti siapa ini? Para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, mereka adalah orang yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama mereka. Tarahum rukka'an sujada, kalian melihat mereka itu apa? Rukka'an sujada, orang yang banyak rukuk, orang yang banyak sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan balasan dari Allah dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, ya, pada dahi mereka itu apa? Terdapat bekas tanda sujud. Maka ikhwah sekalian, ketika ya seseorang itu disebutkan kebaikan-kebaikannya oleh orang lain, maka ini menunjukkan pujian atau celaan? Pujian ya. Misalnya nih, ketika antum belajar ya, Ustadz Hari mengatakan Fadlan itu adalah santri yang kalau daras nggak pernah ngantuk, datang tepat waktu, apalagi Fadlan, mudah faham, ganteng, ya, baik hati, suka menolong temannya. Nah, itu semua apa? Ketika disebutkan sifat baik-baik antum, itu menunjukkan apa? Bahwasanya antum sedang dipuji. Maka sama di sini ya, Al-Qur'an ya menyebutkan sifat-sifat baik semua. Ya, mereka keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, berlemah lembut kepada sesamanya ya, dan ini adalah sikap yang harus kita contoh ikhwah sekalian, bahwasanya sahabat radhiyallahu taala anhum itu mereka tidak pernah sekalipun ya mengarahkan kebencian, mengarahkan kemarahan mereka, mengarahkan sifat tidak suka mereka itu kepada sesama muslim. Nah, ini yang kadang harus kita sadari ikhwah sekalian. Ya, kadang kita ini kan berbeda kelompok langsung sensi, berbeda madhab langsung sensi, padahal masih sesama muslim. Para sahabat dulu mereka juga banyak perbedaan di antara mereka dalam masalah khilafiyah. Ada yang pendapatnya A, ada yang pendapatnya B. Tetapi ketika mereka ya sadar
bahwa mereka tergabung dalam satu naungan yang bernama Islam, maka mereka ruhama'u bainahum, berkasih sayang kepada sesama mereka. Dan ini ikhwah sekalian, pelajaran yang penting bagi kita seorang muslim, terlebih seorang penuntut ilmu, ya, sangat-sangat disayangkan jika setelah ia belajar, setelah bertambah ilmunya, ia malah mengarahkan dengan gegabah atau semena-mena, ya, kebencian-kebencian terhadap saudara se-Islamnya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Tarahum ruka'an, ya, mereka sering rukuk, sering sujud dan lain sebagainya. Maka ya, bait di sini faqad nataqal wahyul mubinu bi fadlihim wa fil fathi ayun fis sahabati tamdahu adalah apa? Bentuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini berfirman dalam surat Al-Fatah, ya, memuji para sahabat dengan pujian-pujian yang luar biasa. Maka kalau Allah saja memuji mereka, suatu kesalahan kalau kita kemudian mencela para sahabat, kalau kita kemudian mencela orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di suatu hadis Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nisfahu aw wala nasifahu. Jadi Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian sekali-kali mencela, ya, menghina, merendahkan sahabat-sahabatku. Kenapa demikian? Fawalladhi nafsi biyadih, karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, lau anna ahadakum, seandainya salah seorang di antara kalian, ya, ini di antara kita, anfaqa misla uhudin dhahaban, bersedekah, berinfak, ya, infaknya bukan uang rupiah, bukan apalagi dolar, tidak, dia infak dengan harta yang paling berharga di dunia, yaitu emas. Dia menginfakkan emas misla uhudin, seperti satu gunung Uhud. Nah, itu, ini emas 1 gram saja sekarang nilainya sudah 3 juta berapa? 3 juta berapa dah, Pak? 3 juta 300 mungkin, atau 3 juta berapa saat? Kalau kegiatan update. Tapi lihat temen itu ada yang jualan emas antam, pokoknya 3 juta ke atas. Itu 1 gram. Nah, antum bayangkan kalau 1 gunung Uhud, ya, gunung itu berapa kilo? Berapa ton beratnya, ya. Nah, itu semua emas, maka nilainya tentu, ya, kita nggak tahu berapa triliun. Maka itu saja kata Rasulullah, ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu, sedekah kalian yang sebesar gunung Uhud tadi itu tidak akan bisa menyamai setengah mud, ya, ya, atau 1 mud dari sedekahnya sahabat radhiyallahu taala anhum. 1 mud itu berapa, Dafa? 1 ciduan. Antum bandingkan 1 ciduan ini yang sedekahnya sahabat segini ini, itu kalau antum sedekah 1 gunung Uhud itu belum bisa menyamainya. Kenapa demikian? Nah, ini kembali seperti yang kemarin, karena mereka mendapatkan keutamaan sebagai perintis, ya. Maka saya ulang kembali, ya, jangan pernah antum menihilkan atau meremehkan jasa orang-orang yang telah merintis, ya, karena sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, ini gambaran saja, ya. Kenapa kok mereka pahalanya bisa luar biasa banyaknya? Karena setiap hadis yang kita amalkan, ya, setiap pemahaman Al-Quran yang kita amalkan, itu kan lewat siapa jalurnya? Lewat sahabat. Ya, tata cara sholat itu kan kita tahu dari siapa? Dari sahabat. Karena Al-Quran tidak mentafsilkan antum rukuk bagaimana, sujud bagaimana, rukun sholat apa saja, itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itu di mana sebutnya? Di dalam hadis. Maka bayangkan,
orang yang sholat dari zaman tabi'in sampai sekarang itu berapa orang? Dan itu semua pahalanya ikhwas sekalian kembali kepada para sahabat, karena mereka lah yang mengajarkan kepada kita. Dan ini juga ikhwas sekalian sebagai sebuah gambaran bahwasanya jariah ilmu itu adalah jariah yang luar biasa. Maka antum semua harus memiliki tekad di dalam hati antum. Harus ada sesuatu yang saya wariskan kepada orang lain. Ya, terkhusus ilmu. Mengapa ikhwah? Karena ketika nanti antum meninggal dunia, kemudian ilmu yang antum ajarkan itu diamalkan, diajarkan kepada orang lain, diamalkan, diajarkan lagi, pahala itu tidak akan pernah terputus sampai kepada antum. Maka kenapa tadi para sahabat ini mulia, banyak pahalanya? Karena mereka lah orang yang mengajarkan kepada kita. Dan di atas para sahabat ada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Ya karena Rasulullah yang mengajarkan para sahabat. Jadi fadlul ilmi atau keutamaan ilmu itu akan tetap ada, bahkan meskipun pemiliknya sudah meninggal dunia. Kemudian mu'alif berkata dalam bait berikutnya, wabil qadaril maqduri aikin fa innahu di'amatu aqdid dini wad dinu afyahu. Nah, bait ini ikhwas sekalian membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam babul qadar. Bab apa qadar itu? Hanafi artinya takdir. Nah, bab takdir ini untuk sebagian orang tuh sensitif. Ya, maka kita dihasung oleh para ulama jangan terlalu mendalami bab takdir. Karena akan pusing jadinya. Bahkan bisa jadi ragu-ragu. Ya, maka di sini apa kata musannif? Wabil qadaril maqduri. Bil qadari, ini al qadar di sini apa maknanya? Adalah qadarullah. Ya, takdir Allah. Maka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, al maqdur, maqdur ini kan dari isim maf'ul, ya, yang ditakdirkan. Maka al maqdur nanti memiliki dua makna, ya. Kalau al maqdur atau al qadar bermakna apa namanya? At-takdir, maka dia adalah fi'lullah. Ya, maka dengan takdir Allah yang Allah kerjakan atau yang Allah takdirkan, ya, atau al-maqdur isim maf'ul yang dikenai takdir. Siapa? Siapa Afrizal yang dikenai takdir? Makhluk. Berarti sinten kita. Ya, maka al-maqdur ini bisa berarti at-takdir, maksudnya adalah apa namanya? Pekerjaan Allah atau fi'lullah ketika Allah mentakdirkan sesuatu, atau al-maqdur kita, objek yang menjadi apa? Sasaran takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aikin, ya, yakinilah, fa innahu di'amatu aqdiddin, ya. Fa innahu di'amah. Di'amah itu al-umud, ya, ini dari a'midah, tiang-tiang agama. Karena beriman kepada qadha dan qadar ini termasuk tiang-tiang agama, tiang-tiang keimanan seseorang. Mengapa demikian? Karena di antara rukun iman ada berapa Zaki rukun iman? Saya nggak tahu nih. Ada berapa rukun iman? 6. Pertama rukun kepada Allah. Kemudian siapa? Malaikat. Kemudian siapa? Kepada kitab-kitabnya. Kemudian Rasul. Terus hari akhir, kemudian qadha dan qadar, ya. Maka aikin, beriman kepada qadar ini termasuk tiang-tiang agama, ya. Di'amatu aqdiddin wad dinu afyahu. Afyahu ay awsa'u. Jadi agama itu luas, ya, atau mudah, ya. Maka wabil qadaril maqduri aikin fa innahu di'amatu aqdiddini wad dinu afyahu. Dan ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap takdir ini termasuk mimbabil ghaib, ya. Termasuk beriman apa? Terhadap hal yang ghaib. Dan di antara sifat orang yang beriman, yu'minuna bil ghaib. Beriman apa?
terhadap sesuatu yang ghaib ya. Maka kemudian apa namanya? Di dalam bab ini ya, sifat kita atau sikap kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus mengimani takdir ini seluruhnya ya. Maka nanti ada namanya maratibut takdir. Apa? Tingkatan-tingkatan takdir. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-imanu bi'ilmillahi al-azali. Jadi apa? Kita meyakini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ikhwas sekalian, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang terjadi terhadap diri kita, itu semua terjadi atas ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-imanu bil kitabah. Kita juga harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana dalam firman-Nya, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab. Ya, sesungguhnya segala sesuatu itu apa? Telah tertulis di dalam kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Di dalam hadis juga Rasul bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq. Allah telah menulis takdir-takdir setiap makhluk ya. Takdir kita, takdir antum, nanti lahirnya tahun berapa, wafat tahun berapa, ya, nikah dengan siapa, sekolah di mana. Qabla ay yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah itu apa? Menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfi sanatin. Ya, sebelum berapa? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Paham ya? Maka ya, apa yang akan terjadi di dalam diri kita atau nasib kita ke depan, ya, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah Allah ketahui ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-iman bil masyiah. Kita meyakini dan mengimani apa? Masyiatullah. Apa itu masyiatullah? Masyiah itu kalau bahasa Jawanya kekarepan. Nek bahasa Indonesia kekarepan itu. Keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meyakini juga sesungguhnya setiap takdir yang terjadi di dunia ini yang menimpa kita itu tidak akan terjadi kecuali apa? Atas keinginan, atas kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa? 3 tingkatan takdir. Ya, kita mengimani ilmunya Allah, mengimani Allah telah menulisnya, dan mengimani keinginan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah bait, ma syi'takan wa in lam asya wa ma syi'tu in lam tasya lam akun. Ya. Ma syi'takan, ya Allah, apapun yang engkau kehendaki kana pasti akan terjadi. Wa in lam asya, meskipun aku tidak menginginkannya, meskipun aku tidak menghendakinya. Wa ma syi'tu, ya, dan apa yang aku inginkan, yang aku kehendaki, in lam tasya, jika engkau tidak berkehendak, lam yakun, maka tidak akan pernah terjadi. Nah, maka ikhwas sekalian, kita punya masyiah, punya kehendak, dan Allah juga punya kehendak. Tapi ingat, kehendak kita itu selalu ya harus ya berada di mana? Di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, ya. Illa ayyasha Allah, ya. Dan apapun yang kamu kehendaki, maka itu semua apa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bab qadar atau takdir ini ada 2 firqah yang apa kata Ibnu Abi Dawud menyimpang atau melakukan kebid'ahan. Ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah firqah qadariyah. Ya, al-qadariyah. Ini dari firqah Mu'tazilah juga. Apa akidah mereka dalam babul qadar? Mereka meyakini bahwasanya ketika hamba punya kehendak,
Okay. Maka mereka meniadakan semua maratibul qadar. Okay. Semua maratibul qadar. Jadi, nah, dan ini pun ikhwas sekalian berangkat dari keinginan mereka untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena salah pemahaman, salah jalan, akhirnya malah tersesat. Apa kata mereka? Mereka berkata, kalau takdir manusia ini atau perbuatan manusia ini terjadi atas kehendak Allah, ya, keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sama saja kita sedang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ada manusia yang kelakuannya buruk, ada enggak? Ada. Ada manusia yang korupsi, membunuh, mendolimi, mencuri. Nah, lalu mereka mengatakan, loh, bagaimana mungkin Allah yang Maha Suci berkehendak untuk apa tadi? Terjadi yang namanya apa? Suatu keburukan. Maka kita meniadakan kehendak Allah. Ya. Mereka beranggapan bahwasanya seluruh perbuatan manusia yaitu atas keinginan dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Ta'ala Allah. Ya, ini berbahaya. Kenapa? Karena ini sama saja ya seakan-akan manusia itu apa? Tidak berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah firqah Jabariyah, ya, kelompok yang disebut dengan Jabariyah. Ya, Jabar itu berserah diri, ya, menyerahkan diri, ya jebur. Ya, jebur itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Dipaksa. Ya, jadi mereka tuh menganggap bahwasanya manusia ini segala perbuatannya ya atas keterpaksaan. Jadi yang pertama apa? Dia menghilangkan masyiatullah. Allah tidak boleh punya kehendak. Nah, yang kedua ini sebaliknya. Manusia tidak punya kehendak. Paham ya? Jadi kalau misalnya nih Dafa ya, tahu-tahu mukul Hanafi. Wah, keras. Hanafi mau marah. Dafa ngomong apa? Ini takdir Allah. Boleh enggak? Ya, Jabariyah seperti itu. Ketika mereka mencuri, mau dihukum, ini adalah sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah. Saya hanya menjalaninya. Saya ini majbur, ya, terpaksa. Ya. Mereka beranggapan bahwasanya manusia itu atau perbuatan manusia itu seperti apa namanya? Bulu burung, ya. Mau ke sini, ke sana, ya. Maka ini juga tidak boleh. Ya, maka bagaimana yang benar ya sekalian? Yang benar kita harus bersikap pertengahan, bahwasanya apa? Kita manusia punya masyiah dan Allah Subhanahu wa taala juga punya masyiah. Tetapi ingat, kehendak kita itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita kehendaki, dan yang terjadi nanti semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Maka kemudian ya, sahabat itu juga bertanya. Nah, ini pertanyaan yang kadang sering ditanyakan oleh orang-orang awam. Tadi kan apa? Sesungguhnya takdir seorang hamba telah ditulis oleh Allah sebelum dia dilahirkan, bahkan sebelum bumi dan langit diciptakan. Berapa tahun? 50.000 tahun. Nah, ini takdirnya sudah lengkap. Hamba ini masuk surga atau ke neraka itu sudah dituliskan. Kemudian ada yang bertanya, kalau kita sudah yakin mau jadi ahli surga atau ahli neraka, nah, untuk apa kita beramal? Paham ya? Hati-hati. Ini kalau kita meninggalkan amal karena alasan ini kita sama dengan masuk ke kelompok Jabariyah. Maka kemudian Rasulullah ya, itu dulu juga pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, falimal amal, maka untuk apa kita beramal? Maka Rasul bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian karena sesungguhnya setiap kalian akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Orang yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi ahli surga akan Allah mudahkan untuk
melakukan amalan-amalan ahli surga. Sebaliknya ikhwah, orang yang diciptakan untuk menjadi ahli neraka akan Allah mudahkan juga untuk menjadi atau untuk melakukan amal-amal ahli neraka. Mana dalilnya? Dalilnya antum buka surat apa ya? Surat Al-Lail. Nah, ya, Al-Lail. Allah berfirman bagaimana? Wa fa amma man a'ta wattaqa, ya. Maka barang siapa yang memberi, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, percaya dengan al husna, balasan yang baik, maka apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan memudahkannya untuk menuju kebaikan. Sebaliknya, orang yang bakhila wastaghna, orang yang pelit, bakhil, berbuat keburukan, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan, maka apa? Fasanu yassiruhu lil usra, kami akan memudahkan jalannya untuk menuju kesulitan, ya. Di tafsir disebutkan al usra, ya, ada maknanya apa? An-nar, neraka. Jadi lihat amal antum hari ini ikhwas sekalian, ya, kemudian antum lazimi, mudah-mudahan itu adalah jalan antum atau jalan yang Allah berikan kepada antum untuk menjadi ahli surga. Ya, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus apa? Bersikap pertengahan. Kemudian An-Nadhim, ya, melanjutkan baitnya, wala tungkiran jahlan nakiran wa munkaran walal haudha wal mizana innaka tansahu. Nah, ini adalah akidah berikutnya apa? Yang berkaitan tentang hal-hal yang gaib. Apa itu yang pertama? Wala tungkiran jahlan nakiran wa munkaran. Dan janganlah kalian mengingkari, ya, tidak mengimani siapa? Nakiran wa munkaran. Nah, ini sedang membahas iman kepada malaikat. Ya, jadi di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka mengimani malaikat secara umum dan juga secara khusus. Jadi di sana apa? Ada malaikat yang bernama apa? Nakir dan mungkar, yang tugasnya apa? Menanyai seorang hamba, setiap hamba ketika mereka telah masuk ke dalam alam kubur, tentang agamanya, nabinya, kitabnya, dan lain sebagainya. Walal haudha, dan juga apa? Jangan kalian mengingkari, tidak meyakini adanya al-haud. Al-haud ini adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syariba minhu lam yadhma ba'dahu abada. Siapapun yang minum dari air telaga itu, kata Rasulullah, tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Wal mizan, dan mizan, apa makna mizan? Timbangan, ya. Maka nanti di akhirat ada namanya al-mizan. Faman thaqulat mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu, ya. Yang berat timbangannya, yang ringan timbangan kebaikannya, semua akan apa? Menemui akibat dari hal tersebut. Innaka tunsahu, sesungguhnya apa? Engkau sedang diberi nasihat. Kemudian An-Nadhim melanjutkan apa nih? Nadhimnya, wa kul yukhrijullahu al-'azimu bifadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutrahu 'alan nahri fil firdausi tahya bima'ihi kahabbati hamli sayli irja ayat fahu. Ini insyaallah akan kita teruskan di pertemuan terakhir besok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah sekalian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.